Emi Rawati menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 1 Wonosobo, Jawa Tengah, SMP Negeri 1 Wonosobo, dan SMA Negeri 1 Wonosobo, Jawa Tengah. Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah tempat menyelesaikan strata 1 dan program Magister diselesaikan di Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada. Sebagai dosen, Emi Rawati melakukan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Selain mengajar, juga membimbing mahasiswa menyelesaikan tugas pra-perancangan pabrik, menulis buku ajar teknologi pengolahan limbah padat dan gas yang diterbitkan oleh Muhammadiyah University Press dan buku-buku SMK yang diterbitkan oleh penerbit Yudhistira. Bidang penelitian dilakukan dengan cara melakukan seminar nasional maupun seminar internasional yang pernah diikuti, yaitu Energy, Security and Chemical Engineering Congress 2019 di Penang, Malaysia, 26th Regional Symposium on Chemical Engineering di Kuala Lumpur, Malaysia, the 6th International Conference on Chemical and Material Engineering di Singapura. Selain itu juga menulis di jurnal nasional terakreditasi, yaitu Molekul dan Jurnal Rekayasa Kimia dan Lingkungan. Proceeding internasional yang terindeks Scopus, yaitu OIP Conference Proceeding, AIP Conference Proceeding, dan Material Science and Engineering Technology 8. Pengabdian masyarakat dilakukan dengan memberikan penyuluhan tentang di pelatihan psikologi di SMA, budidaya jamur di Desa Bulakan, Sukoharjo, dan live streaming di acara informasi teknologi di MTA TV. Emi Rawati juga menjadi sekretaris program studi pada tahun 2013 sampai dengan 2017, kemudian dilanjutkan menjadi sekretaris program studi 2 pada tahun 2017 sampai 2021. Sebagai sekretaris program studi, mempunyai tanggung jawab membina kegiatan KMTK seperti Olimpiade Kimia, Chess-Fiction, kuliah umum, seminar nasional kewirausahaan, dan Shemis. Di dalam materi pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan ekonomi dengan menggunakan present worth analysis, nanti ada satu analisis saja yang kemarin sudah kita bahas, dan bisa jadi ada beberapa pilihan di situ ya, bisa dua pilihan. Di situ ada jika waktu analisisnya sama dan analisisnya adalah berbeda. Kita akan melanjutkan juga dengan membedakan pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan ekonomi. Di situ sama, nanti ada alternatif yang merupakan alternatif tunggal dan bisa juga alternatif ganda atau alternatif lebih dari satu juga bisa ya, dengan umur analisisnya sama ataupun umur analisisnya berbeda. Kemudian nanti juga kita bisa membedakan, menganalisis pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan ekonomi dengan menggunakan hanya analisis pada alternatif tunggal dan ganda dengan umur ekonominya sama dan dengan umur ekonomi yang berbeda. Akan kita lanjutkan yaitu dengan sampai ini ya, present worth analysis. Untuk menguji present worth analysis, kita menghitung net present worth analysisnya, di mana net present worth analysis dapat dihitung dengan menggunakan persamaan net present worth sama dengan present worth pendapatan dikurangi present worth pengeluaran. Untuk alternatif tunggal, jika diperoleh nilai
NPV lebih besar dari 0, maka alternatif tersebut layak diterima. Sementara untuk situasi di mana terdapat lebih dari satu alternatif, maka alternatif dengan nilai terbesar merupakan nilai alternatif yang paling menarik untuk dipilih. Pada ini sudah kita selesaikan. Kemudian kita akan menyelesaikan yang ini ya, present word analysis dengan menggunakan alternatif, beberapa alternatif. Di sini ada dua alternatif, yaitu mesin X, harga belinya adalah 2.500.000, keuntungan per tahunnya adalah 750.000, nilai sisa di akhir usia pakai adalah 1 juta. Sedangkan mesin Y, harga belinya adalah 3.500.000, keuntungan per tahunnya adalah 900.000, nilai sisa di akhir usia pakai adalah 1.500.000. Dengan tingkat suku bunga 15% per tahun, mesin mana yang seharusnya dibeli? Berarti di sini yang diketahui adalah ini namanya diagram cash flow. Kalau panahnya ke bawah itu berarti pengeluaran ya. Kalau panahnya ke atas itu adalah pendapatan. Dengan A-nya adalah selama 8 tahun, sehingga di sini ada panah banyak 8 ya. Jika mau menuliskan satu-satu di masing-masing panah tidak apa-apa. Kalau nggak mau berarti langsung di sini dituliskan A sama dengan 750 ya, dengan nilai sisa 1 juta ya. Kita diminta membandingkan antara mesin X dan mesin Y, mana yang akan kita pilih. Kita menggunakan NPV pendapatan dikurangi NPV pengeluaran. Apa saja pengeluaran? Tadi pengeluarannya adalah pembelian alat sebesar 2.500.000, itu adalah pengeluaran ya. Kemudian ada 750 namanya keuntungan per tahun ya. Keuntungan per tahunnya itu masuk pemasukan. Kemudian ada lagi 1 juta. Ini adalah nilai sisanya. Nilai sisanya itu sama dengan harga rongsoan. Itu 1 juta setelah dipakai 8 tahun. Karena kita menggunakan present word analysis, maka yang menjadi pembilangnya adalah P ya. P, present, P per A. Di sini menggunakan P per F. Dimana mengapa F ya, P per F, karena di sini faktor nilai uangnya adalah 1 juta pada saat sekarang itu sama dengan berapa? 8 tahun yang akan datang, sehingga faktornya adalah P per F. Kita menggunakan tabel suku bunga 15% untuk mesin X, NPV X sama dengan 750.000 P per A, 15%, 8 ditambah 1 juta P per F 15%, 8 dikurangi 2.500.000. Di tabel sebelah kanan bisa dilihat P per A itu ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5, ada di kolom 6 dengan N-nya adalah 8 ya, berarti 4,487 ditambah 1 juta, faktornya adalah P per F. P per F ada di kolom kedua dengan N-nya adalah 8, berarti 0,3269 dikurangi 2.500.000.
Di sini 2.500.000 tidak kita faktorkan nilai uang terhadap waktu karena kita menggunakan present worth analysis. Uang yang kita beli 2.500.000 ya 2.500.000 itu tidak kita ubah ke dalam nilai uang terhadap waktu. Sehingga 750.000 dikalikan 4,487 ditambah 1 juta dikalikan 0,3269 dikurangi 2.500.000. Di sini hasilnya adalah 3.365.250 ditambah 326.900 dikurangi 2.500.000. Hasilnya adalah 1.192.150 NPV untuk mesin X. Sedangkan mesin Y dihitung dengan cara yang sama. NPV-Y sama dengan 900.000 dikalikan P per A, 15%, 8 ditambah 1.500.000 P per F, 15%, 8 dikurangi 3.500.000 sama dengan ini faktornya baik mesin X maupun mesin Y sama ya. Jadi melihat tabelnya sekali saja, yang berbeda adalah harga pembeliannya ya, harga pembeliannya hasil rongsokannya dan penghematannya. Sama dengan 900.000 dikalikan 4,487 ditambah 1.500.000 dikalikan 0,3269 kurangi 3.500.000. Hasilnya ada Rp 4.038.300 ditambah 490.350 dikurangi 3.500.000. NPV-nya sama dengan Rp 1.028.650. Kita bandingkan, tadi NPV mesin X adalah 1.192.150, 1.100.000 ya. Kalau di sini adalah yang mesin Y 1.028.000. Jadi karena NPV X lebih besar dari NPV Y, maka mesin X yang diterima. Selain menggunakan present worth analysis, kita juga akan menggunakan future worth analysis, di mana di sini kriteria untuk future worth analysis sama dengan present worth analysis, di mana future worth sama dengan present worth F per P, I, N. Perbedaan dalam nilai ekonomi yang dihasilkan bersifat relatif terhadap acuan waktu yang digunakan saat ini atau di masa depan. Untuk alternatif tunggal, jika diperoleh nilai future worth lebih besar dari 0, maka alternatif tersebut layak diterima. Lebih besar dari 0. Kalau harganya adalah negatif adalah lebih kecil dari 0, maka dari alternatif tersebut tidak direkomendasikan untuk diterima. Sementara untuk situasi di mana terdapat lebih dari satu alternatif dengan nilai future worth terbesar merupakan alternatif yang paling menarik untuk dipilih. Alternatif dengan nilai future worth terbesar merupakan alternatif yang paling menarik untuk dipilih. Besar ya, kalau sama-sama negatif berarti negatifnya yang kecil kan berarti yang lebih baik ya, berarti itu yang kita terima.
Contohnya sama dengan present worth analysis. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli peralatan baru seharga 30 juta. Dengan peralatan baru ini akan diperoleh penghematan besar 1 juta per tahun selama 8 tahun. Pada akhir tahun ke-8, peralatan tersebut mempunyai nilai jual 40 juta. Apabila tingkat suku bunganya sebesar 12% per tahun. Dengan view toward analysis, apakah pembelian peralatan baru tersebut menguntungkan? Caranya sama ya. Apa yang membedakan menggunakan present worth dan future worth? Yang membedakan adalah nilai uang terhadap waktu ya. Kalau menggunakan present worth, kita membeli alat pada saat sekarang, itu tidak kita rubah nilai uang terhadap waktunya ya. Berarti apa perbedaan antara present dan future? Tadi kalau present kita menggunakan present worth analysis karena kita membelinya peralatan adalah pada saat sekarang juga kita mengeluarkan uang, maka pembelian alat itu yang kita keluarkan sekarang tidak kita rubah nilai uang terhadap waktu ya. Jadi di belakangnya tidak ada faktor apapun ya. Sedangkan jika dengan menggunakan future worth analysis, mana yang tidak kita rubah nilai uang terhadap waktu yang akan datang, mana yang masuk yang akan datang, yaitu pada akhir tahun ke-8 nilai peralatan tersebut mempunyai nilai jual 40 juta. Itu adalah masuk yang tidak kita rubah nilai uang terhadap itu. Mana bisa? Maaf jika boleh minta materi yang kemarin sudah UTS. Soal ini mana yang masuk pendapatan, mana yang masuk pengeluaran, sama dengan present worth analysis. Yang masuk pendapatan adalah 40 juta, itu masuk pendapatan. Dengan peralatan baru ini akan diperoleh penghematan 1 juta per tahun selama 8 tahun. Itu juga pendapatannya. Kemudian pembelian peralatan baru, berarti itu maksudnya adalah pengeluaran ya. Tinggal mengganti saja. Kalau future worth berarti yang 40 juta ini, karena 40 juta adalah harga pada saat yang akan datang, berarti tidak kita rubah nilainya terhadap waktu. Di sini suku bunganya ada 12%, berarti nanti mencari di suku bunga majemuk di situ 12% ya, 12%. Apakah sudah ada jawabannya? Oke, sudah ada ya. Ini adalah namanya diagram cash flow. Kalau kalian membaca di buku ekonomi teknik kimia, diagram cash flow ditunjukkan dengan kalau pengeluaran panahnya adalah ke bawah, sedangkan kalau pendapat panahnya ke atas ya. Tadi ada penghematan 1 juta selama 8 tahun. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini pendapatan, nilai sisanya. Rongsoannya harganya 40 juta. Rumusnya adalah future worth sama dengan pendapatan ya, pendapatan dikurangi pengeluaran. Kita belinya 30 juta sekarang ya, di saat sekarang. Karena menggunakan future worth,
maka kita menggunakan faktornya adalah 30 juta F per P, 12%, 8. Ya, 30 juta pada saat sekarang itu tidak sama dengan 30 juta pada 8 tahun yang akan datang, sehingga di sini 30 juta F per P, 12%, 8. Kemudian tadi ada pendapatan, ya, ini tadi yang 40 juta 8 tahun yang akan datang karena adalah future, maka di sini tidak dirubah nilai uang terhadap waktu, ya. Kemudian di sini ada 1 juta F per A, 12%, 8. Kalau menggunakan present worth analysis, penghematannya menggunakan simbol P per A, ya, dirubah saja. Kalau menggunakan future berarti F per A. Jadi Rp 40 juta ditambah 1 juta F per A, 12%, 8 dikurangi 30 juta F per P, 12%, 8, ya. Ini dilihat dari tabel, berarti Rp 40 juta ditambah 1 juta dikalikan 12,3 kurangi 30 juta dikalikan 2,476. Jadi Rp 40 juta ditambah 12.300 kurangi 74.280.000. Sini harganya adalah minus, ya, minus 21.980.000. Apa artinya minus? Minus lebih kecil dari 0, ya. Karena future worth lebih kecil dari 0, maka pembelian alat tersebut tidak menguntungkan. Di pertemuan kemarin kita juga sudah menghitung present worth dengan kasus yang sama. Di kesimpulan kemarin, jika menggunakan present worth untuk satu pilihan kemarin sama 12%, ya, minus 8.800.000 sekian, ya. Makanya beda, di present worth adalah 8 juta minus 8.800.000, tapi pada saat menggunakan future worth minus 21 juta. Tapi kesimpulannya sama, pembelian alat ini tidak menguntungkan karena future worth-nya lebih kecil dari 0, ya. Itu. Berikutnya adalah menggunakan tabel ini tadi, 12% suku bunganya, kemudian ini tadi satu data, ya, sebentar. Per A, ya, F per A 12%, oke. Berarti ngelihatnya di sini. Dicari suku bunga 12%, kemudian faktornya adalah P per F, ya. P per F berarti ada di kolom yang kedua. 12%, 8, ya, berarti 0,4039, ya. Berarti 4 juta. Oh, ini future, ya. Maaf. Sampai future, ya, sampai future tadi faktornya adalah F per A. F per A 8,
berarti dikalikan 12,3 ya. Kemudian 3 juta F per P 12% 8, berarti 2,476 gitu. Kemudian selanjutnya itu hanya satu alternatif. Bagaimanakah kalau ada dua alternatif? Di sini contohnya, sebuah perusahaan akan membeli sebuah mesin untuk meningkatkan pendapat tahunnya. Dua alternatif mesin dipilih masing-masing 8 tahun ditawarkan kepada perusahaan. Jika mesin X harganya adalah 2.500.000, mesin Y harganya adalah 3.500.000, keuntungan per tahunnya adalah 750.000 per tahun selama 8 tahun. Mesin Y adalah 900.000. Nilai sisa di akhir usia pakai, harga rongsoannya adalah 1 juta. Mesin Y harga rongsoannya adalah 1.500.000 dengan tingkat suku bunga 15% per tahun. Mesin manakah yang dengan tingkat suku bunga 15% per tahun? Mesin mana yang seharusnya suku bunganya 15% per tahun? Future analysis, berarti nanti yang tidak kita rubah nilai uang terhadap waktu adalah nilai sisanya. Dan nilai sisa mesin X-nya adalah 1 juta. Kemudian nilai sisa akhir atau harga rongsoannya untuk mesin Y-nya adalah 1.500.000 begitu ya. Harga belinya karena menggunakan future, kita membelinya sekarang, harga sekarang berbeda dengan harga yang akan datang. Ini dirubah nilai uang terhadap waktu. Ini diagram cash flow-nya, harga belinya, pendapatan per tahunnya selama 8 tahun, dan nilai sisanya. Yang ditanya adalah net present worth dengan menggunakan future worth. Untuk mesin X, mana yang masuk pendapatan? Yang masuk pendapatan tadi ada penghematan 750.000 selama per tahun selama 8 tahun. Itu masuk pendapatan. Kemudian mana lagi yang masuk pendapatan? Nilai sisa maksudnya adalah pendapatan. Mana yang pengeluaran? Kita membeli, berarti kita mengeluarkan uang. Karena ini menggunakan future worth analysis, ya maka pembilangnya kita kasih F. Membelinya sekarang, berarti F per P ya. Ini tergantung umur alatnya, ini tergantung suku bunganya. 750.000 yang diketahui A-nya ya, yang kita mau mencari future-nya. Jadi faktornya adalah F per A. Future worth untuk alat X sama dengan 750.000 F per A, 15%, 8 ditambah 1 juta dikurangi 2.500.000 F per P, 15%, 8. Ini adalah tabel yang digunakan ya. 750.000 dikalikan F per A. F per A berarti ini ya, 15% ke bawah angka 8. Angka 8 di sini 13,5
727. Kemudian 2.500.000 faktornya adalah F per P, di sini 8, 3,059, sehingga 750.000 dikalikan 13,727 ditambah 1 juta dikurangi 2.500.000 dikalikan 3,059 sama dengan 10.295.250 rupiah ditambah 1 juta dikurangi 7.647.500 sama dengan Rp 3.647.750 rupiah. Itu untuk future worth mesin X ya. Berikutnya adalah future worth untuk mesin Y. Sama tadi, berarti kita identifikasikan mana yang masuk pendapatan dan mana yang masuk pengeluaran. Pengeluarannya adalah pembelian alat ya tadi. Itu untuk mesin Y sama dengan tadi, ini pembeliannya ya. Pembeliannya 3.500.000. Karena menggunakan future worth, kita menggunakan F per P ya. Yang diketahui P-nya, yang ditanyakan F-nya, sehingga faktornya F per P. Jadi ada 1.500.000 itu nilai sisanya. Nilai sisanya tidak kita rubah nilai uang terhadap waktu ya. Kemudian 900.000. Penghematannya 900.000. F per A, 15%,8. Kita bisa melihat di tabel sebelah kanan, faktornya adalah F per A. F per A ada di kolom nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kolom 5, 15%,8, berarti ke bawah ya. Berarti 13,727. 13,727. Sedangkan F per P, 15%,8. F per P bawahnya adalah 8 ya. Berarti 3,059. Jadi Rp 900.000 dikalikan 13,727 ditambah 1.500.000 dikurangi 3.500.000 dikalikan 3,059. Rp 12.354.300 rupiah ditambah 1.500.000 kurangi 10.700.000 yaitu sama dengan 3.147.800 rupiah ya. Tadi ada dua mesin Y. Mesin Y future worth-nya 3.147.000, sedangkan mesin A berapa tadi? 3.647 ya. Jadi lebih besar yang mesin A, 3.600.000 lebih besar daripada 3.147. Jadi mesin A yang akan kita pilih. Itu. Lanjutkan berikut penyebut analisis.
Analisis nilai tahunan didasarkan pada konsep ekuivalensi di mana semua arus kas masuk dan arus kas keluar diperhitungkan dalam sederetan nilai uang tahunan yang sama besar pada suatu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan. Hasil annual worth alternatif sama dengan present worth dan future worth, di mana annual worth sama dengan present worth A per P, I, N, dan annual worth sama dengan future worth A per F, I, N. Dengan demikian, jika kita menghitung dengan menggunakan annual worth dari setiap alternatif dapat dihitung juga dari nilai-nilai ekuivalen lainnya. Nilai annual worth analisis dihitung dengan menggunakan persamaan annual worth sama dengan AW sama dengan R dikurangi E dikurangi CR. Dengan R-nya adalah revenues, penghasilan atau penghematan ekuivalen tahunan, sedangkan E-nya adalah expenses, pengeluaran atau ekuivalen tahunan. Sedangkan CR-nya adalah capital recovery, yaitu pengembalian modal. Ini perbedaannya kalau menghitung menggunakan annual worth analysis. Kalau menggunakan present worth dan future worth analysis, hanya kita kelompokkan mana yang masuk pendapatan dan mana yang masuk pengeluaran. Tetapi kalau menggunakan annual worth analysis, kita harus membedakan menjadi 3, mana yang masuk penghasilan, mana yang masuk pengeluaran, dan mana yang masuk capital recovery. Sama, annual worth analysis kriterianya untuk alternatif tunggal, annual worth analysis lebih besar dari 0, maka alternatif tersebut layak diterima. Sementara untuk situasi di mana terdapat lebih dari satu alternatif, maka alternatif dengan nilai annual worth terbesar merupakan alternatif yang paling menarik untuk dipilih. Pada situasi di mana alternatif yang ada bersifat independen, dipilih alternatif yang memiliki nilai AW lebih besar dari 0 ya. Tadi ada 3 rumus di sini, berarti revenues, expenses, dan capital recovery. Di sini kita capital recovery adalah pengembalian modal, tingkat pengembalian modalnya. Di sini capital recovery-nya dapat dihitung dengan menggunakan beberapa rumus. Rumus yang pertama adalah capital recovery sama dengan I A per P, I, N dikurangi S A per F, I, N. Atau rumus yang kedua, capital recovery sama dengan, itu ada yang salah ya, 1 min S A per F, I, N ditambah I, capital recovery sama dengan 1 min S A per P, I, N ditambah S dikalikan dengan I, di mana I adalah investasi awal alternatif, S-nya adalah nilai sisa di akhir usia pakai, sedangkan N-nya adalah usia alternatifnya. Di sini ada sebuah contoh, sebuah mesin memiliki biaya awal sebesar 1 juta adalah 10% per tahun. Tentukan besarnya capital recovery. Tadi menggunakan rumus capital recovery sama dengan I. I-nya adalah investasi awalnya, kemudian S-nya adalah nilai sisanya di akhir usia pakai. Sehingga di sini
Penyelesaian dengan menggunakan rumus yang pertama, capital recovery sama dengan I A per P, I, N kurangi S A per F, I, N. Dimana I-nya tadi adalah investasi awalnya 1 juta, A per P-nya, 10%, 10 dikurangi 200.000, A per F, 10% dikurangi 10 ya. Ini berarti menggunakan tabel suku bunga majemuk, mana 1 juta dengan tabel adalah harganya 0,1627 kurangi 200.000 kalikan 0,0627, berarti 162.700 kurangi 12.540 ya. Capital recovery-nya sekitar 150.200 rupiah ya. Atau menggunakan rumus yang kedua, capital recovery sama dengan I dikurangi S A per P, I, N jika ditambah S dikalikan dengan I, dimana I, S adalah 1 juta dikurangi 200.000, A per P, 10%, 10 ditambah 200.000 dikalikan 0,10, hasilnya harusnya sama juga dengan yang penyelesaian dengan cara 1 begitu ya. Kemudian yang penyelesaian capital recovery-nya dengan cara yang ketiga harusnya ada di mana ya. Dan berarti ulang. Ini cara yang ketiga, rumus yang digunakan adalah CR, capital recovery sama dengan I dikurangi S dikalikan A per F, I, N tambah I dikalikan dengan I ya. Jadi diketahui I-nya adalah 1 juta, sedangkan S-nya adalah 500.000. A per F, I-nya tadi 10 tahun, I-nya 10%, I-nya adalah 10 ya, tambah I-nya adalah 1 juta, I-nya adalah 10%. Kita lihat dengan menggunakan tabel, di situ kita suku bunganya adalah 10%. Appendix-nya ada di appendix.
10% ya. Berarti kita menggunakan tabel, kita cari 10%. 10%-nya ada di 7 ya, 9. Ini 10% ya. 10%. Oke. 10% tadi faktornya adalah upper F. Upper F berarti ada di kolom yang ketiga. 10% ke bawahnya adalah 10 ya. Ke bawahnya 10. Berarti berapa? 0,1 0,1627. Hanya satu saja ya. Satu saja di situ. Sehingga di sini sama dengan 800.000 dikalikan 0,1627 ditambah 1 juta berarti 100.000 ya. Berarti ini nanti harganya juga sama dengan penyelesaian 1 maupun penyelesaian 2. Jadi ada di angka 150 200 begitu ya. 150.200. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita menghitung annual worth di sini untuk satu kasus. Jadi contohnya ini ya. Ini hanya contoh menghitung capital recovery. Kemudian di sini ada juga kasusnya sama dengan contoh soal sebelumnya di situ, tapi kita suruh menghitung dengan menggunakan annual worth analysis. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli peralatan baru seharga 30 juta. Dengan peralatan baru ini akan diperoleh penghematan sebesar 1 juta per tahun selama 8 tahun. Pada akhir tahun ke-8, peralatan ini memiliki nilai jual 40 juta apabila tingkat suku bunganya 12% per tahun. Dengan annual worth analysis, apakah pembelian peralatan baru tersebut menguntungkan ya. Dengan menggunakan annual worth, berarti tadi pakai rumus, apa rumusnya annual worth? Sama dengan revenues atau penghasilan kurangi expenses yaitu pengeluaran, dan capital recovery yaitu pengembalian modal. Di dalam soal tersebut mana yang masuk penghasilan? Masuk penghasilan adalah yang pada akhir tahun ke-8 peralatan ini memiliki nilai jual 40 juta, yaitu adalah pendapat. Kemudian tadi dikurangi dengan expenses atau pengeluaran, pembelian peralatan ya. Ini adalah pengeluaran. Kemudian capital recovery kalian hitung dengan menggunakan rumus 3 rumus tadi ya yang sudah ditampilkan di contoh soal sebelumnya. Satu alternatif ya. Balik ke selesainya jam 11.30. Kalau sudah mau ada yang siap-siap, saya kasih linknya ini dulu. Link absennya ada di
Ya, silakan absen dulu di situ. Mohon maaf atas. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.